Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Update perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan mengenai status data di SIGNJ ya. Saat ini, data untuk PKH sedang dalam tahap verifikasi rekening ya oleh bank penyalur seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Jadi sekarang ini jelas ya, untuk tahap 2-nya ini baru masuk tahap persiapan, jadi belum ada pencairan ya. Ini adalah langkah administratif penting agar data KPM valid sebelum dana ditransfer. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ini sudah memasuki tahap persiapan tahap yang kedua. Agar bansos tahap 2 cair, pastikan status Anda masih aktif berada di desil 1 sampai desil 4 dan bukan data yang tereksklut. Jadi ini jelas. Bagi KPM yang sekarang berada di desil tinggi, desil 5 dan ini sampai 10 ya, ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos PKH dan PPNT. Tapi masih tercover KIS PBIJK ya, terutama bagi KPM yang berada di desil 5. Karena untuk desil 5 sendiri itu sudah dianggap sebagai keluarga yang cukup ya. Kalau di atas 5 itu ada kemungkinan sudah keluarga mampu. Dan fokus pemerintah sekarang itu ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1, 2 ya, terus dilanjut 3 dan 4. Jadi kalau berada di desil antara desil 1 sampai desil 4, itu bisa dibilang masih aman ya. Terus mengenai bansos, kenapa sampai sekarang kok ada yang masih belum cair ya untuk tahap pertama kemarin ya. Itu bisa disebabkan karena ada masalah data ya. Jadi datanya tidak sinkron ya, tidak mutakhir ya. Terus salah input data sama belum terdaftar. Itu juga bisa menyebabkan sampai sekarang bansosnya tidak cair. Contoh kalau ada KPM yang nama di KK sama nama di KTP-nya itu tidak sama ya dengan yang ada di Dukcapil, itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi silakan buat para KPM yang sekarang mungkin perlu sinkronisasi ya. Contohnya kalau ada penulisan nama, tempat sama tanggal lahir di KK maupun KTP, itu segera disinkronkan ya. Karena kalau tidak sinkron ada kemungkinan itu bansosnya tidak cair. Terus kalau tidak mutakhir ya, itu juga sangat berpengaruh. Contohnya kalau ada KPM yang pindah tempat, ada anggota keluarga yang meninggal dunia, ada anggota keluarga baru, sama status pernikahannya berubah untuk sekarang ini ya. Kalau tidak segera dimutakhirkan atau lapor ke petugas, itu juga ada kemungkinan bansosnya tidak cair ya, karena dianggap datanya tidak mutakhir. Terus kalau datanya tidak salah ya, dalam arti pas mengajukan itu KTP-nya sudah sinkron ya, sudah mutakhir ya sama kakaknya, tetapi kok sampai sekarang statusnya belum jelas, apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak, itu ada kemungkinan petugas salah input data. Jadi ini wajar ya. Banyak juga petugas yang mungkin kelelahan, habis itu salah input data KPM, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi silakan tanyakan juga ke pendamping masing-masing maupun petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat ya, apakah ada kesalahan input data atau tidak ya. Kalau petugas itu salah input data ya, walaupun satu huruf ya, mungkin namanya anggaplah Saprol ya. Anggaplah Saprol tapi yang yang diinput itu cuma Sapro saja ya. Itu ada kemungkinan datanya tidak valid ya. Karena ada kesalahan penulisan nama ya. Jadi kurang satu huruf pun itu sangat berpengaruh. Terus banyak juga KPM yang sampai sekarang itu bansosnya tidak cair dikarenakan belum terdaftar sebagai penerima bansos. Jadi silakan tanyakan ke pendamping apakah terdaftar atau tidak ya. Sekarang juga banyak KPM yang tereksklud dikarenakan status kelayakannya yang berubah ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Contohnya kalau desilnya tinggi atau ada anggota keluarga yang menjadi ASN ya, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus kalau ekonomi meningkat ya, itu juga ada kemungkinan desilnya akan dinaikkan yang sangat berdampak kepada status kelayakannya ya. Apalagi kalau sudah tereksklud, itu ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos lagi ya untuk tahap yang kedua. Karena banyak juga yang sekarang itu statusnya berubah, mungkin di tahap kemarin itu masih terdaftar, tetapi pas dicek lagi untuk tahap yang kedua ini, itu statusnya sudah dikeluarkan ya, atau tereksklud ya.
Terus kenapa kok sampai sekarang ada juga yang sampai belum cair untuk bansosnya ya. Contohnya bansos beras sama minyak goreng itu disebabkan karena ada kendala teknis ya. Contohnya itu distribusi ya yang terkendala, dan saya juga berharap semoga di minggu-minggu yang akan datang itu kendalanya bisa cepat teratasi ya. Terus informasi berikutnya ini mengenai bantuan yang selain PKH dan PPNT yang sekarang ini cair ya. Ini ada program bantuan Indonesia Pintar ya, PIP, untuk kelas akhir 6, 9, sama 12. Ini sudah mulai masuk ke rekening, dalam arti sudah mulai disalurkan secara bertahap. Jadi yang sekarang sedang menunggu untuk pencairan bansos PIP, alhamdulillah ini ada kabar baik ya. Ini sudah mulai disalurkan ya secara bertahap. Jadi kita tunggu saja ya. Entah mungkin di minggu depan atau di bulan yang akan datang, semoga ada kabar baik terkait pencairan untuk bansos PIP. Jadi kesimpulannya untuk KPM ini ya, proses saat ini masih dalam tahap verifikasi bank ya. Sehingga jika ada informasi di luar sana yang menyebutkan dana sudah cair secara merata untuk tahap 2 ya, hal tersebut adalah berita bohong ya atau hoax ya. KPM disarankan untuk bersabar dan memantau informasi dari pendamping sosial resmi atau aplikasi SIKNJ. Jadi yang sekarang informasinya beredar mengenai tahap 2 yang katanya sudah cair, itu dipastikan beritanya tidak benar. Karena di aplikasi SIKNJ untuk sekarang ini baru tahap verifikasi rekening ya. Jadi belum berubah menjadi SI ya. Jadi perlu SPM dulu ya. Itu sampai statusnya berubah menjadi SI ya. Dan itu banyak tahapannya, dan setiap tahap itu juga ada waktunya ya. Jadi kita juga perlu menunggu sampai batas waktu yang ditentukan sampai statusnya berubah menjadi standing interruption. Jadi untuk sekarang ini masih belum dicairkan untuk tahap yang kedua ya. Untuk tahap yang kedua, untuk tahap yang pertama susulan itu sudah dicairkan dari minggu-minggu kemarin ya. Untuk sekarang ada kemungkinan itu sudah memasuki persiapan untuk pencairan tahap yang kedua ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai status data di SIKNJ. Untuk sekarang ini sudah memasuki tahap verifikasi rekening oleh bank penyalur ya, seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Dan ini kabar baik ya, bagi KPM yang sekarang sedang menunggu untuk pencairan tahap yang kedua. Terus berikutnya mengenai syarat utama, ini juga sudah saya sampaikan ya. Terus yang terakhir ini mengenai bantuan yang selain PKH dan PPNT yang sekarang sedang cair. Ini ada bansos PIP, sama bansos beras sama minyak goreng yang sekarang ini masih terkendala. Dan saya berharap semoga di minggu yang akan datang atau di akhir bulan ini itu ada kabar baik terkait pencairan untuk bansos beras yang 20 kg sama minyak goreng 4 liternya ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.